Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulur, berjumpa lagi di channel kita, channel petani muda lur ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe dulur. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini kita berada di lahan kita, yang lahan padi konsumsi ya, yang kemarin juga sudah kita shot. Terus kali ini kita mau membahas tentang apa? Ya, kali ini kita mau membahas tentang penyakit pada tanaman padi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang hama pada tanaman padi, sekarang kita mau membahas tentang penyakit. Salah satu penyakit utama dalam penanaman tanaman padi adalah blast atau jamur, ada juga bakteri. Tapi kali ini kita nanti memfokuskannya di jamurnya atau blastnya lur ya. Nah, kalau pembahasan tentang bakteri nanti bisa dibahas di video yang lain, supaya videonya tidak kepanjangan dan fokus utamanya atau pokok pembahasannya cuma di blast. Ya, kenapa kita pilihnya di sini pembahasannya lur ya, atau di lahan kita yang ini? Karena di lahan sebelah kita ini terserang jamur lur nih. Ini kan penyerangan jamur amat sangat parah, sampai dari pangkal tanaman sampai atas ini terkena. Yang lebih parahnya lagi, ini sebagian juga terkena patah leher. Ini patah leher penyebabnya itu sama, dia itu terserang jamur Picularia grigia, bahasa latinnya lur ya. Terus gimana cara kita menangani dari jamur ini? Kalau sudah kayak gini kan telat lur ya. Jadi kita harus melakukan treatment atau pencegahan yang akan dilakukan agar tanaman kita sampai panen bisa terhindar atau paling tidak mencegah dari hama ini menyerang tanaman kita. Seperti biasa, nanti kita akan meringkasnya menjadi 5 cara lur ya dalam penanganan blast ini. Yuk, tak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk dalam pembahasan tentang penyakit blast ini. Monggo disimak dulur. Ya, sebelum masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu dari penyakit blast ini. Penyakit blast ini disebabkan dari jamur Picularia grigia, di mana jamur ini itu menyerang pada saat tanaman padi dari awal tanam atau masa vegetatif sampai masa generatif. Gejalanya pada saat masa vegetatif itu sering kita sebut dengan penyakit blast. Blast itu dia menyerang pada daun padi yang berupa bintik-bintik seperti belah ketupat. Kalau menyerangnya di saat masa generatif itu juga sering kita sebut dengan penyakit tekek, terus keceki. Nah, penyakit ini biasanya kalau terserangnya amat parah itu juga bisa menyebabkan tanaman kita itu mati, dan juga bisa menginfeksi gabah yang dihasilkan dari tanaman padi yang terinfeksi lur ya. Dan penyakit blast ini disebabkan dari beberapa faktor, dari tanah, kelembapan, suhu, pemupukan, dan varietas yang ditanam. Terus gimana kita cara mengatasi dari jamur blast ini? Ya, untuk mengatasi dari ini semua, aku sudah merangkumkannya menjadi 5 cara lur ya. Tentunya mudah dalam pengaplikasiannya. Ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah dalam pemilihan benih. Pemilihan benih di sini itu sangat menentukan nanti ke depannya. Terus pemilihan benih alangkah baiknya pilihlah varietas atau benih yang tahan terhadap serangan hama blast. Terus kalau kita menggunakan benih kita sendiri atau benih buatan sendiri, alangkah baiknya pada saat pemilihan benih dulu itu terhindar atau tidak terkena serangan blast itu sendiri, supaya nanti tidak meninggalkan inang. Terus yang kedua adalah cara tanam. Cara tanam ini juga mempengaruhi dari perkembangan
jamur blaze ini. Karena apa? Kalau tanamannya kita lembab, itu otomatis nanti perkembangannya itu juga akan cepat. Terus cara tanam ini kita bisa menggunakan sistem jarwo. Karena apa? Selain tanaman kelihatan rapi, itu juga sirkulasi udara itu juga lebih mudah masuk ke dalam tanah atau ada pergantian udara. Terus yang ketiga di sini adalah pemupukan. Nah, pemupukan di sini itu juga amat sangat berperan penting dalam penyakit ini. Karena apa? Karena pada saat masa vegetatif, kalau kita pemberian unsur N itu amat sangat tinggi, itu juga akan mempercepat perkembangan dari jamur blaze ini. Unsur N memang dibutuhin pada tanaman pada saat masa vegetatif dengan jumlah besar, tapi kita juga harus tahu gimana cuaca pada saat kita memberikan unsur N-nya itu sendiri. Alangkah baiknya kalau kita memberi unsur N di lahan luas 1 hektar, itu maksimal kita pemberian unsur N itu 250 kilo lur. Jangan lebih. Kalau kurang itu malah bagus itu. Kita kan juga bisa menggunakan pupuk lain atau gimana caranya kita memperbanyakkan anakan selain kita menggunakan unsur N yang berlebih ya. Dan yang keempat, dalam penanganan yang keempat ini kita sudah masuk menggunakan pestisida. Pestisida di sini kita menggunakan pestisida nabati. Terus pestisida nabati apa yang akan kita gunain? Ya, seperti biasa lor ya. Kita menggunakan bawang putih. Bawang putih di sini selain untuk fungisida, terus bisa juga untuk insektisida. Ini juga bisa untuk bakterisida. Jadi ini multifungsi lor ya. Terus untuk meningkatkan dari kerjanya itu kita menambahin lengkuas. Lengkuas ini juga amat sangat baik untuk penanganan dari jamur. Terus gimana caranya? Kita bisa menggunakan 1 rumpun bawang putih, terus 1 ruas lengkuas. 1 ruas itu ya sekitar segini loh ya. Segini aja, itu di blender terus dicampur air 1 liter, nanti diaplikasikan untuk 3 tangki, untuk tangki 16 liter. Terus yang kelima, nah untuk yang kelima ini kita baru menggunakan pestisida. Pestisidanya di sini adalah pestisida sintetis atau pestisida kimia. Untuk pestisida kita dibagi lur ya dari fase vegetatif dan generatif. Itu pestisidanya itu beda. Karena apa? Karena ya untuk mengefektivitaskan dari kerja pestisida itu sendiri. Terus pestisida apa yang akan kita gunain? Untuk pestisida tentunya kita menggunakan fungisida. Fungisida di sini untuk masa vegetatif itu bisa menggunakan antrakol atau bahan aktif propinep ataupun mancozeb. Kenapa kita menggunakan yang kontak? Untuk kontak itu bertujuan supaya tidak memperkeras dari batang dari tanaman padi itu sendiri. Karena pada saat masa vegetatif kita tujuan utamanya kan untuk memperbanyakkan anakan. Kalau mau menggunakan yang sistemik, kita bisa menggunakan Topsin dan Fujiwan, dimana itu fungisidanya murah lur ya. Dan untuk masa generatifnya kita menggunakan berbahan aktif difeconazole. Selain dia untuk mencegah dari jamur, itu juga amat sangat baik untuk pertumbuhan dari tanaman padi. Selain dia itu fungisida, dia juga berfungsi sebagai ZPT-nya. Ya dulur, itu tadi 5 pembahasan kita tentang gimana caranya menangani penyakit blaze. Penanganan ini alangkah baiknya kita melakukan pencegahan. Jangan sampai kita telat dalam melakukan pencegahan dan kita melakukan pengobatan. Kalau melakukan pengobatan itu nanti selain meningkatkan biaya yang kita keluarin, tentunya tenaga dan pikiran kita juga akan terkuras dalam pengendalian dari hama blaze ini. Ya dulur, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Salam tani muda, salam petani milenial, pejuang pangan Indonesia. Assalamualaikum.